Bab 997, situasi yang tidak menguntungkan. Tampaknya orang yang menyerang itu pasti telah mencapai alam bela diri bumi tahap kelima. Dan dia kejam, serangannya ditujukan untuk mengambil nyawa Yang Chen. Sayangnya baginya, Yang Chen bukan lagi seorang seniman bela diri sejati biasa, ia telah maju ke alam bela diri bumi. Ini juga alasan Zhou Qing membiarkannya pergi dengan percaya diri, mengetahui bahwa bahkan jika seorang yang kuat di puncak alam bela diri bumi menyerang, ia setidaknya bisa mengamankan pelariannya. Adapun membunuhnya di tahap kelima alam bela diri bumi, akan sedikit lebih sulit. Yang Chen memanggil api cair pengubah bentuk, yang langsung bertabrakan dengan badai yang menderu. Ledakan itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa, menyebar ke keempat arah. Bermarga Yang, kemampuanmu memang hebat. Kau tidak terbunuh oleh jebakanku, dan setelah perjalanan ke kota utama Longwin, kekuatanmu meningkat, mencapai alam bela diri bumi. Seorang seniman bela diri bumi berusia 21 tahun, bagus, sangat bagus. Tiba-tiba, sebuah suara dingin muncul. Setelah itu, sekelompok yang terdiri lebih dari 100 orang muncul di langit, semuanya melangkah di atas alam bela diri bumi. Pemimpin kelompok ini tidak lain adalah Fu Yunhe. Yang Chen menatap Fu Yunhe yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan berkata, Fu Yunhe, tampaknya antek-antekmu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri. Kupikir kau akan bersembunyi lebih lama. Fu Yunhe memimpin lebih dari 100 orang, tampak penuh kemenangan dan menatap Yang Chen dengan dingin, yang bermarga Yang, apakah kamu benar-benar melihat rencanaku selama ini? Apakah sesulit itu untuk melihatnya? Yang Chen tersenyum dan bertanya. Melihat sikap tenang Yang Chen, Fu Yunhe merasakan api berkobar di dalam hatinya. Dia mendengus marah, nak, bahkan jika kamu melihatnya, lalu kenapa? Apakah kamu tidak akan tetap mati di sini hari ini? Untuk membunuhmu, aku telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk merencanakan. Hari ini, kamu pasti akan mati. Bunuh orang bermarga yang ini untukku. Fu Yunhe berkata dengan suara yang dalam. Namun, Fu Yunhe sendiri tidak mengambil tindakan apapun. Entah dia bersikap hati-hati atau meremehkan, hanya para pendekar alam bela diri bumi dari berbagai tingkatan yang ingin mengambil pujian dan bergegas maju. Sayang sekali, awalnya aku berencana menggunakan larangan dari Fu Yunhe ini untuk melukainya. Ternyata, Fu Yunhe tidak mengambil tindakan apapun, jadi sebaiknya aku membunuh beberapa antek kecil. Bisik Yang Chen. Mereka yang mencoba membunuhnya demi kredibilitas sangat menginginkan keberhasilan cepat, tetapi mereka tidak menyadari bahaya yang diam-diam mendekat. Yang Chen telah mengubah lokasi larangan, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi menginjak jebakannya. Sebelum mereka bisa mendekat, larangan itu langsung dipicu. Tiba-tiba, sebatang pohon tua yang menyerupai cakar muncul dari tanah, menusuk langsung ke jantung seseorang. Tubuh orang itu tumbuh dengan cepat, pemandangan yang mengerikan. Selain itu, larangan lainnya juga diaktifkan satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 10 Master Earth Martial Realm musnah, dengan yang paling kuat bahkan membunuh seorang puncak Earth Martial Realm 5th Stage yang kuat. Saat kejadian ini terjadi, banyak pendekar yang tadinya berencana untuk beraksi, mendadak mundur ketakutan. Tatapan mata mereka penuh ketakutan saat menatap Yang Chen. Mereka tidak tahu apa maksud dari larangan-larangan ini. Mata Fu Yunhe juga melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana, Fu Yunhe? Bukankah itu mengejutkan dan familiar? Haha, tidak heran rasanya familiar, larangan-larangan ini awalnya dibuat olehmu untuk membunuhku. Sayangnya, larangan-larangan ini gagal membunuhku, dan setelah beberapa modifikasi kecil, larangan-larangan ini menyebabkanmu terluka parah. Meskipun mungkin sulit bagimu untuk menerimanya, itulah kenyataannya. Yang Chen tertawa. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pisau yang menusuk hati Fu Yunhe. Namun, para pejuang alam bela diri bumi ini semuanya adalah orang-orangnya. Dan dia menggunakan larangan Fu Yunhe untuk membunuh rakyatnya sendiri. Ini hanyalah bukti nyata dari ungkapan, makanlah buah pahit dari tindakan seseorang. Fu Yunhe meraung marah, yang bermarga Yang, kau sedang mencari kematian. Fu Yunhe, kurasa kaulah yang mencari kematian. Tiba-tiba, sekelompok sosok muncul. Itu adalah Zhou Qing dan kelompoknya yang datang. Zhou Qing dan kelompoknya muncul dengan cepat,
yang terdiri dari hampir 50 orang, meskipun mereka kurang dibandingkan dengan Fu Yunhe. Namun karena Yang Chen tiba-tiba telah memusnahkan lebih dari selusin orang Fu Yunhe, dan orang-orang Zhou Qing adalah elit, hasilnya tidak pasti jika mereka bertarung. Fu Yunhe terkejut saat melihat Zhou Qing muncul. "Zhou Qing, kalian semua menghindari larangan." Ia mengira setidaknya beberapa dari mereka akan melangkah ke area terlarang dan terbunuh oleh jebakan tersebut. Namun, Zhou Qing dan orang-orangnya berhasil menghindari mereka tanpa terluka. Hal ini tampak sangat luar biasa bagi Fu Yunhe, benar-benar menentang logika. Zhou Qing mencibir, "Fu Yunhe, aneh, bukan?" Fu Yunhe, yang sekarang telah terang-terangan menghadapi mereka dan mencabik-cabik wajahnya, mencibir dingin, "Zhou Qing, bahkan jika tidak ada dari kalian yang mati, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melindungi orang bermarga yang ini hari ini? Aku katakan kepadamu, aku juga telah mempertimbangkanmu. Hari ini bukan hanya akhir bagi orang bermarga yang, tetapi juga milikmu. Hahaha, mau membunuhku? Fu Yunhe, apa yang bisa kau gunakan untuk membunuhku?" Senyum dingin muncul di wajah Zhou Qing, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ki. Dalam sekejap, aura yang mencengangkan dari alam bela diri surgawi setengah langkah menyembur keluar, mengejutkan Fu Yunhe dan memaksanya untuk mundur. Harus dikatakan bahwa kekuatan alam bela diri surgawi setengah langkah memang sangat kuat. Fu Yunhe juga jelas terkejut dengan ini. Bagaimana mungkin? Zhou Qing, kamu benar-benar berhasil. Fu Yunhe tidak dapat memahami bagaimana Yang Chen bisa berhasil, tetapi sekarang Zhou Qing juga berhasil. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa terobosan Zhou Qing pasti ada hubungannya dengan Yang Chen. Apa sebenarnya yang terjadi? Zhou Qing berkata dengan sungguh-sungguh, "Fu Yunhe, apakah menurutmu kami tidak bisa menebak bahwa kamu akan bertindak? Begitu kami meninggalkan gerbang Luosheng, kami sudah menduga bahwa kamu tidak akan berperilaku baik. Aku berkata yang sebenarnya, hari ini adalah hari kematianmu." Wajah Fu Yunhe menjadi gelap setelah mendengar ini, sebelum dia tiba-tiba mencibir, "Hari kematianku? Zhou Qing, apakah menurutmu aku berani bergerak tanpa persiapan? Tuan Kota, sudah waktunya bagimu untuk keluar." Begitu kata-katanya jatuh, sekelompok orang muncul dari balik bayangan. Pemimpin kelompok ini tidak lain adalah Qiao Chengzu. Kemunculan adegan ini memang di luar dugaan Yang Chen dan Zhou Qing. Mereka semua memusatkan perhatian pada Fu Yunhe dan tidak menyadari orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan. Sekarang, Qiao Chengzu telah membawa lebih dari 100 orang pendekar alam bela diri bumi dari berbagai tingkatan ke pedalaman gerbang Luosheng, dan tak seorang pun dapat membayangkan bahwa keduanya akan menggabungkan kekuatan seperti ini. Ekspresi Zhou Qing dan Yang Chen sedikit berubah. Sebab, jika keadaannya memang seperti ini, nasib mereka agak tidak menguntungkan. Bab 998, Kekuatan Labu Bintang 9. Situasi seperti itu juga di luar dugaan Yang Chen. Awalnya, ia berencana menggunakan Zhou Qing sebagai kartu truf, karena kekuatan Zhou Qing memang sedikit lebih tinggi daripada Fu Yunhe. Namun, seperti kata pepatah, manusia mengusulkan tetapi Tuhan yang menentukan. Siapa yang mengira bahwa setelah menderita banyak kekalahan, Fu Yunhe telah belajar dari pelajaran sebelumnya dan bergabung dengan Tuan Kota Qiao untuk memastikan peluang 100% membunuh Yang Chen. Penguasa kota Qiao adalah tokoh nomor 1 di seluruh kota badai dengan kekuatannya mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Jika dia bergabung dengan Fu Yunhe, itu akan menjadi bencana bagi Yang Chen dan Zhou Qing. Lagi pula, dalam arti yang sebenarnya, jika Zhou Qing, kekuatan utama mereka, hendak menghadapi penguasa kota Qiao, maka orang-orang di bawah penguasa kota Qiao dan Fu Yunhe dapat melahap mereka seperti serigala dan harimau. Karena alasan inilah ekspresi Yang Chen menjadi canggung sekarang. Tuan Kota Qiao tertawa dan berkata, "Fu Yunhe, kupikir kau bisa mengatasinya. Aku tidak menyangka pada akhirnya, aku masih harus turun tangan." Fu Yunhe terkekeh, "Tuan Kota Qiao, aku sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa anak bermarga yang ini bukan orang biasa. Untuk menghadapinya, kita harus menyiapkan rencana cadangan untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi segala kemungkinan." Aku hanya berharap kau tidak melupakan bagian yang kau janjikan padaku," kata Tuan Kota Qiao dengan nada muram. Fu Yunhe menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Kota Qiao, bagaimana mungkin aku berani menelan bagianmu?
Setelah kedua orang ini mati, gerbang Luosheng masih milikku. Pada saat itu, ketika kita bergabung, bukankah semua orang di kota badai akan menganggapmu sebagai raja mereka? Mendengar ini, perubahan tampak pada wajah gemuk Qiao Chengzu. Zhou Qing berkata dengan marah, "Tuan kota Qiao, apa maksudmu dengan ini?" Fu Yunhe mencibir, "Zhou Qing, kamu pasti terkejut, kan?" Zhou Qing menggertakkan giginya, "Tuan kota Qiao, apapun yang Fu Yunhe tawarkan padamu, aku bisa menggandakannya. Pikirkan baik-baik. Saat ini, aku jauh lebih berguna daripada Fu Yunhe. Aku telah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah." Zhou Qing ingin menstabilkan penguasa kota Qiao terlebih dahulu. Tuan kota Qiao memang tertarik sejenak, karena hubungannya dengan Fu Yunhe tidak lebih dari sekadar hubungan transaksional yang dapat hancur sewaktu-waktu. Namun, setelah berpikir sejenak, Qiao Chengzu mengurungkan niatnya. Memang, alam bela diri surgawi setengah langkah lebih berharga daripada puncak alam bela diri bumi, tetapi kekuatannya sendiri hanya berada di alam bela diri surgawi setengah langkah, yang jelas berada di luar kendalinya. Zhou Qing, apakah menurutmu aku tipe orang yang mudah berubah pikiran? Kau terlalu naif. Baiklah, Fu Yunhe, mari kita berhenti membuang-buang waktu dan bertindak. Aku akan berurusan dengan Zhou Qing, dan kau seharusnya tidak kesulitan membunuh pemimpin sektemu. Qiao Chengzu tertawa. Tentu saja, itu akan mudah. Fu Yunhe memutar lehernya. Dia sudah lama ingin membunuh Yang Chen, dan sekarang dia sedang menunggu kesempatan ini. Tanpa diragukan lagi, kesempatan itu akhirnya datang. Zhou Qing melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan, dan matanya merah. Jika itu adalah awalnya, dia mungkin berpikir untuk meninggalkan Yang Chen ketika bahaya datang. Tetapi setelah meminum ramuan yang disediakan Yang Chen, dia benar-benar setia kepada Yang Chen dan bahkan tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Pemimpin sekte, aku akan menahan orang bernama Qiao ini. Kebencian Zhou Qing membuncah. Zhou Qing, tunggu sebentar. Biarkan aku mengulur waktu tuan kota Qiao. Kau urus Yunhe dulu, kata Yang Chen. Wajah Zhou Qing tiba-tiba berubah. Pemimpin sekte, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Qiao telah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Dengarkan saja aku, kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk menang. Katakan pada saudara-saudara, aku punya cara untuk melarikan diri. Kalian fokus saja untuk menghadapi Fu Yunhe, tekan dia jika bisa, bunuh dia jika memungkinkan. Jika tidak, aku punya caraku sendiri, kata Yang Chen. Mendengar perkataan Yang Chen, Zhou Qing tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia langsung mengangguk, mengirimkan transmisi suara, dan pada saat yang sama, menyerang Fu Yunhe. Zhou Qing berteriak, "Fu Yunhe, mati!" Keputusan Zhou Qing untuk menyerang Fu Yunhe terlebih dahulu mengejutkan Fu Yunhe dan Tuan Kota Qiao. Mereka tidak percaya bahwa Zhou Qing akan mengabaikan Tuan Kota Qiao dan mengincar Fu Yunhe. Tuan Kota Qiao mencibir, sungguh pilihan yang bodoh. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia hendak menyerang Zhou Qing. Namun, saat dia hendak bergerak, Yang Chen dengan cepat menghalangi jalannya. Kemudian, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berkata, "Tuan Kota Qiao, bagaimana kalau aku menjadi lawanmu? Mari kita biarkan mereka menyelesaikan dendam pribadi mereka di gerbang Luosheng terlebih dahulu, ya." Melihat Yang Chen berdiri di depannya, Qiao Chengzu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wah, bocah bermarga Yang, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian itu. Kalian berdua minggir saja dan tunggu, aku akan menangani sendiri bocah kecil yang bodoh ini." Sambil berbicara, Tuan Kota Qiao melambaikan tangannya yang besar dan langsung menamparnya ke arah Yang Chen. Dengan tamparan itu, momentumnya mencengangkan. Telapak tangan itu telah berubah sepenuhnya menjadi bayangan telapak tangan raksasa, turun dari langit, sangat mengejutkan. Ini adalah teknik telapak 8 ekstremitas yang paling dia kuasai dan sukai. Kekuatan yang sama, digunakan oleh orang yang berbeda, menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Telapak 8 ekstremitas milik Qiao Chengzu sama sekali berbeda dari telapak 8 ekstremitas milik pengawalnya Zhang Dehai. Merasa bayangan telapak tangan itu turun, pupil mata Yang Chen mengecil hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemudian, dia segera membuang semua jimat roh.
Dalam perjalanan pulang, Yang Chen telah menyempurnakan banyak jimat roh untuk memastikan kepastian mutlak dalam pertunangannya dengan Fu Yunhe. Sekarang, ia menggunakan semua jimat ini, melepaskannya dengan suara mendesing. Dengan teriakan dari Yang Chen, jimat-jimat itu meledak. Ledakan itu bertabrakan dengan kekuatan teknik telapak tangan Tuan Kota Kiao, dan keduanya seimbang. Tuan Kota Kiao melihat ini dan benar-benar tercengang. Seorang anak dari alam bela diri bumi lapisan kedua berhasil menahan pukulan dari alam bela diri surgawi setengah langkah miliknya. Jika ini dikatakan, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Namun, ini baru saja terjadi padanya. Yang Chen tertawa mengejek, "Tuan Kota Kiao, jika kau ingin berurusan denganku, tidak bisakah kau menggunakan keterampilan yang sebenarnya? Kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan trik kecil ini? Itu bahkan tidak cukup untuk menggaruk rasa gatalku." Mendengar ejekan ini, Kiao Chengzu menjadi marah. Setelah meraung, dia melancarkan serangan telapak tangan lagi. Itu adalah 8 telapak tangan yang sama, tetapi kali ini, Tuan Kota Kiao telah mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam teknik tersebut. Bayangan telapak tangan di sekitarnya dipenuhi dengan karakter Sansekerta, berkumpul di 8 arah, menyatu dalam bayangan telapak tangan, dan bersinar keemasan yang menyilaukan. Warna-warna yang begitu indah memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Inilah bentuk sempurna dari telapak 8 ekstremitas. Tuan Kota Kiao berkata dengan dingin, "Nak, berbanggalah karena mati di bawah telapak 8 ekstremitasku yang telah disempurnakan." Boom! Bayangan telapak tangan emas penuh dengan karakter bahasa Sansekerta menyerang. Bab 999, Bunuh Fu Yunhe. Garis bawah 1. Labu 9 bintang milik Yang Chen menyerap sepenuhnya kekuatan telapak 8 ekstremitas milik Kiao Chengzu. Saat diserap, tubuh Yang Chen bergetar hebat, tinjunya mengepal erat, dan ki sejati mengelilinginya. Dia berhasil menekan getaran itu. Yang Chen tahu bahwa ini adalah getaran yang dibawa oleh labu bintang 9. Jelas, labu bintang 9 telah menyerap kekuatan telapak 8 ekstremitas, dan sebagian dari kekuatan itu telah menyebar dan mencapai tubuhnya. Mungkin alam bela diri surgawi setengah langkah sudah menjadi titik kritis. Hasil dari upaya ini memberitahunya bahwa jika dia mencoba menyerap kekuatan yang lebih kuat, kekuatan yang tersebar akan cukup untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan efek samping dari telapak 8 ekstremitas Kiao Chengzu hanya membuatnya merasa tidak nyaman sesaat. Melihat Kiao Chengzu sekarang, dia benar-benar tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Nadi Kiao Chengzu membengkak, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Memang, 8 telapak tangannya tidak terkalahkan, tetapi dia tidak percaya bahwa itu bisa dikalahkan oleh seorang seniman bela diri muda yang hanya berada di lapisan kedua alam bela diri bumi. Dan terlebih lagi, itu mudah dihancurkan dalam sekejap. Yang bermarga Yang, apa yang telah kau lakukan? Kiao Chengzu meraung marah. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan labu di tangan Yang Chen. Yang Chen tidak sempat memperhatikan Kiao Chengzu. Ia memanfaatkan kesempatan itu ketika Kiao Chengzu tidak yakin dengan situasinya dan tidak berani bertindak gegabah. Sambil tersenyum, ia meraih labu bintang 9 dan berlari pergi. Arah yang dia tuju tidak lain adalah tempat di mana Fu Yunhe dan Zhou Qing sedang bertarung. Kecepatannya secepat kilat, dan Kiao Chengzu tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Bahkan jika dia bisa bereaksi, dia tidak langsung mengejarnya. Pada saat dia menyadari ada yang tidak beres, Yang Chen sudah melarikan diri jauh. "Zhou Qing, buat Fu Yunhe menderita sedikit, dan biarkan dia lengah olehku," Yang Chen mengirimkan suara ke Zhou Qing. Zhou Qing tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen, tetapi dia tetap berteriak keras, langsung menyebarkan trukinya ke lengan kanannya. Seketika, lengan kanannya menjadi sangat tebal dan berubah menjadi seperti binatang buas. Kemudian, lengannya jatuh dengan keras, dan bekas cakar berwarna merah terlihat di langit. Ini jelas merupakan kartu truf Zhou Qing. Saat bekas cakaran itu jatuh, kulit kepala Fu Yunhe terasa geli. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Cakar serigala merah, Zhou Qing, serangan cakarmu telah meningkat. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang hari ini? Bahkan jika kamu mengalahkanku, kalian berdua tetap akan mati." Saat dia bergumul dengan teknik Zhou Qing, dia berteriak keras.
Pada saat itu, Yang Chen muncul di belakangnya dan berkata perlahan, Fu Yunhe, saat kamu mengkhawatirkan kami, kamu juga harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kalau tidak, jika kamu mati, tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk membakar dupa untukmu. Apa? Fu Yunhe, yang sepenuhnya fokus pada Zhou Qing, tidak menyadari bahwa seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika dia berbalik dan melihat Yang Chen tiba-tiba muncul di belakangnya, saraf Fu Yunhe menegang, merasa bingung. Itu karena dia tidak bisa memahami mengapa Yang Chen, yang dikejar oleh Qiao Chengzu, tiba-tiba muncul di sini, sementara Qiao Chengzu tidak terlihat di manapun. Secara teori, Yang Chen seharusnya tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Namun, dia tetap tidak bisa menahan perasaan berbahaya. Fu Yunhe, coba ini, kata Yang Chen, langsung mencabut gabus dari labu. Seketika, kekuatan yang terkandung dalam labu itu melonjak keluar, melepaskan kekuatan penuh dari 8 telapak tangan Qiao Chengzu. Teknik telapak tangan itu lengkap dengan tulisan Sanskerta yang rumit dan merupakan jurus terkuat Qiao Chengzu. Jika Fu Yunhe tidak menghadapi cakar serigala merah milik Zhou Qing, mungkin segalanya akan berbeda. Sayangnya, dia terjebak di antara dua musuh yang kuat. Dalam situasi seperti itu, dengan kemampuan Fu Yunhe, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Awalnya, Fu Yunhe tidak bereaksi. Namun, saat menyadari bahaya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Jangan, jangan. Fu Yunhe berteriak ketakutan. Dia tahu dia dalam masalah. Qiao Chengzu, selamatkan aku. Qiao Chengzu, selamatkan aku. Fu Yunhe berteriak ketakutan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Chen menggunakan teknik Qiao Chengzu, dia tahu bahwa Qiao Chengzu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Qiao Chengzu tiba dengan cepat, tetapi meski begitu, sudah terlambat. Telapak 8 ekstremitas yang dilepaskan dari labu bintang 9 oleh Yang Chen secara langsung menghancurkan Fu Yunhe. Dengan serangan cakar serigala merah milik Zhou Qing, dampak dari dua serangan dahsyat itu memicu gelombang kejut. Melihat ke dataran tinggi tempat Fu Yunhe baru saja berdiri, hanya ada ruang kosong yang tersisa, karena Fu Yunhe telah lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan mayat. Yang bermarga Yang, aku akan membunuhmu. Qiao Chengzu menjadi geram, melihat Yang Chen telah menggunakan tekniknya untuk membunuh sekutunya. Bukan karena dia peduli dengan kematian Fu Yunhe, tetapi karena dia merasa Yang Chen telah menamparkan wajahnya dengan kejam. Saat berbicara, Qiao Chengzu segera menggunakan teknik telapak 8 ekstremitasnya lagi. Namun, saat menggunakannya, Zhou Qing melangkah maju, ki sejatinya berputar-putar seperti lautan untuk menghalangi gerakan Qiao Chengzu. Qiao Chengzu, lawanmu seharusnya aku, Zhou Qing tertawa dingin. Dia juga tidak pernah menduga hasil dari tindakan Yang Chen. Awalnya, mereka tampak berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi sekarang mereka secara tak terduga menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan tewasnya Fu Yunhe, Zhou Qing dapat fokus melawan Qiao Chengzu sendirian. Meskipun peluang menang masih tipis, itu masih merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Pada saat ini, transmisi suara Yang Chen sampai kepadanya, Zhou Qing, tunda Qiao Chengzu ini. Aku akan mengurus sisanya. Ingat, tidak perlu terburu-buru. Serahkan urusan antek-antek kepadaku. Zhou Qing tidak punya pilihan selain mempercayai Yang Chen sekarang, karena tindakannya sangat mengejutkan. Awalnya, Zhou Qing mengira Yang Chen hanya kebetulan, tetapi hasilnya membuktikan bahwa dia benar. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk tidak mempercayai Yang Chen sekarang. Dalam sekejap mata, Yang Chen menghilang tanpa jejak, tidak tahu kemana dia pergi. Qiao Chengzu melotot dan berteriak, Zhou Qing, kau mencari kematian. Beraninya kau menghalangiku. Bermarga Qiao, kau bilang aku mencari kematian. Kurasa kau yang cari masalah. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuh kami? Kau tidak akan bisa mengambil apapun dari ini. Cukup omong kosongnya, mari kita selesaikan ini dengan hidup dan mati. Zhou Qing berkata dengan galak. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang dan terlibat pertarungan dengan Qiao Chengzu. Meskipun Qiao Chengzu enggan, dia tidak punya pilihan selain melawan Zhou Qing. Saat dua petarung alam bela diri surgawi setengah langkah yang kuat saling bertarung, pertempuran itu menggemparkan. Sementara itu, Yang Chen muncul di medan perang lain.
Selanjutnya, kita akan mulai berurusan dengan antek-antek kecil lainnya satu persatu, kata Yang Chen sambil menggenggam tangannya di belakangnya.